Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi seputar jaringan komputer. Anggota kelompok kami itu beranggotakan yang pertama ada Saya Nabila Oktaviani. saya Nida Salihul Huda. Saya Nurul Rahmi. Saya Putri Aisyah Fitriani. Saya Rehanisa Karina Putri. Baiklah, langsung saja pada materi kita seputar jaringan komputer. Yang pertama akan dijelasin oleh Rehanisa. Kepada Rehanisa, dipersilakan. Baiklah, yang pertama ada penjelasan tentang jaringan komputer. Yang pertama adalah latar belakang jaringan komputer. Jaringan komputer muncul dari kebutuhan menghubungkan beberapa komputer agar dapat bertukar data dengan cepat dan efisien. Tanpa jaringan, komputer berdiri sendiri dan sulit berbagi informasi. Apa itu jaringan komputer? Yang pertama adalah network. Network adalah sistem komunikasi yang menghubungkan komputer dengan satu teknologi transmisi. Kemudian ada komputer network, yaitu sekumpulan komputer yang terpisah secara fisik, tetapi saling terhubung untuk melaksanakan tugas bersama. Yang ketiga adalah internet network, atau menghubungkan beberapa jaringan sekaligus menggunakan perangkat seperti router. Kemudian di halaman ketiga ada visualisasi jaringan komputer. Itu adalah gambar menunjukkan komputer ABC, DEF, MNO, dan JKL yang saling terhubung. GHI berperan sebagai pusat koneksi sehingga komputer lain dapat berkomunikasi melalui node ini. Konsep ini menegaskan bahwa jaringan komputer adalah hubungan antar perangkat untuk berbagi data dan sumber daya. Di halaman keempat ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama adalah resource sharing. Resource sharing itu adalah berbagi file, printer, atau aplikasi. Kemudian ada efisiensi, lebih hemat biaya. Kemudian adalah reliabilitas, sistem lebih handal. Kemudian ada skalabilitas, mudah dikembangkan, dan medium komunikasi, memudahkan interaksi antar pengguna. Kemudian di halaman kelima, pembagian jaringan berdasarkan transmisi adalah pertama jaringan broadcast, yaitu satu saluran komunikasi dipakai bersama oleh semua terminal atau semua komputer. Kemudian jaringan point to point terdiri dari pasangan komunikasi langsung antar terminal. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi 3, yaitu LAN, Local Area Network, yaitu jarak dekat. Kedua, yaitu MAN, Metropolitan Area Network, yaitu skala kota. Yang ketiga, yaitu WAN, Wide Area Network, yaitu sangat luas atau antar negara atau benua, contohnya internet. Lalu ke LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer skala kecil dalam suatu gedung atau kampus, biasanya dimiliki secara privat dalam jarak beberapa kilometer. Yang kedua, bitrate 10-1000 Mbps. Yang ketiga, bentuk umum topologinya yaitu bus, ring, dan star. Ciri-ciri LAN digunakan di area kecil seperti rumah, sekolah, kampus, atau kantor. Yang kedua, biasanya milik pribadi atau privat. Yang ketiga, jaraknya terbatas, beberapa meter sampai beberapa kilometer. Yang keempat, yaitu kecepatan tinggi 10-1000 Mbps. Lanjut ke topologi bentuk jaringannya. Di gambar itu disebutkan bus semua komputer satu jalur kabel. Yang kedua, ring membentuk lingkaran. Yang ketiga, star semua komputer terhubung ke pusat paling umum. Di gambar itu, hubungan atau switch alat pusat jaringan semua komputer terhubung ke alat ini lewat kabel atau wiring. Yang artinya, data dari satu komputer akan lewat ke hub atau switch dulu baru ke komputer lain. Ini biasanya pakai topologi star. Lanjut ke LAN Local Area. Itu gambar menunjukkan single building LAN, yaitu jaringan dalam satu gedung. Multiple building LAN, beberapa gedung dihubungkan pakai backbone atau kabel utama. Lanjut ke MAN Metropolitan Area Network, yaitu versi jaringan komputer yang lebih besar dari LAN dan dirancang untuk pengembangan jaringan yang meliputi wilayah kota. Yang kedua,
biasanya menghubungkan jaringan komputer perusahaan-perusahaan dalam suatu kota. Yang ketiga, teknologinya sama dengan LAN, yaitu ciri-ciri MAN lebih besar dari LAN. Kedua, mencakup satu kota. Yang ketiga, menghubungkan banyak jaringan LAN. Selanjutnya, saya silakan ke Nurul Rahmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MAN. Pada slide ini menjelaskan tentang MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kota atau area metropolitan. Jaringan ini berfungsi menghubungkan beberapa LAN yang berada di lokasi berbeda dalam satu kota. Contohnya, jaringan antar gedung kampus, kantor cabang bank, dan instansi pemerintah dalam satu daerah. Pada gambar terlihat beberapa jaringan kecil yang dihubungkan ke jaringan utama kota. Jadi, MAN digunakan ketika kebutuhan jaringan lebih luas dari LAN tetapi belum sebesar WAN. Next. WAN atau Wide Area Network, jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang sangat luas seperti negara atau benua. Bentuk komunikasi point to point membutuhkan elemen switching seperti router. Baik, slide selanjutnya yaitu WAN. WAN yaitu ilustrasi global. Pada slide ini menampilkan gambar peta dunia dengan beberapa komputer yang saling terhubung. Gambar tersebut menunjukkan bahwa WAN dapat menghubungkan banyak jaringan di berbagai negara. Dengan adanya WAN, komunikasi dan pertukaran data bisa dilakukan secara cepat meskipun jaraknya sangat jauh. WAN banyak digunakan oleh perusahaan internasional atau penerbangan, pemerintah, dan layanan internet global. Next. VPN atau Virtual Private Network. Jaringan privat yang menggunakan infrastruktur jaringan komunikasi publik dengan menggunakan tunneling protokol dan prosedur security. VPN saat ini banyak digunakan untuk diterapkan pada jaringan extranet ataupun intranet. Next. VPN atau Virtual Private Network. Pada slide ini menunjukkan cara kerja VPN. Beberapa jaringan perusahaan atau corporate network dihubungkan melalui internet menggunakan jalur aman yang disebut encrypted tunnel. Tunnel ini berfungsi melindungi data selama proses pengiriman. Dengan VPN, kantor pusat dan kantor cabang dapat saling terhubung seolah-olah berada dalam satu jaringan lokal. Selain aman, VPN juga lebih hemat biaya dibanding membuat jaringan khusus sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wireless network. Wireless network merupakan jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik, tetapi memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau satelit untuk mengirimkan data. Wireless sendiri contohnya itu ada pada cordless telepon, telepon seluler, TV remote control. Teknologi wireless network dapat diakses pada Bluetooth, IRDA, serta jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada Internet Network. Internet Network merupakan dua atau lebih jaringan yang dihubungkan menggunakan perangkat Internet Working. Perangkat Internet Working ini berupa ada router, gateway, atau ETC. Nah, di sini ada contoh pengaplikasian Internet Network. Selanjutnya ada network topologi. Network topologi ini merupakan salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana seluruh perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut backbone, atau kabel ini juga berfungsi sebagai jalur utama yang mengirimkan dan menerima data antar perangkat dalam jaringan. Nah, di sini jika satu segmen kabel putus, maka jaringan akan down. Jika satu komputer tidak bekerja, tidak akan mempengaruhi jaringan. Topologi bus ini menggunakan kabel koaksial. Selanjutnya ada network topologi ring. Network topologi ring ini merupakan komputer yang terhubung seperti loop tertutup. Sederhananya dalam layout dan instalasi, jika satu segmen terganggu, maka semua jaringan akan down. Selanjutnya ada network topologi star.
yang dimana komputer-komputer terhubung ke konsentrator, mudah dalam pengembangan jaringan. Jika ada segmen jaringan terganggu, maka topologi ini tidak akan berpengaruh pada segmen yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang network topologi starbus atau yang biasa disebut dengan topologi tree. Topologi tree merupakan topologi gabungan antara star dan bus. Nah, network topologi tree ini banyak digunakan pada jaringan kantor atau jaringan yang sifatnya lebih besar dengan komputer lebih banyak. Next. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan jaringan yang mempunyai jalur ganda pada setiap peralatannya. Semakin banyak komputer yang terhubung, maka semakin sulit untuk pemasangan kabelnya. Oleh sebab itu, topologi mesh ini jarang digunakan. Next. Selanjutnya tuh ada intranet. Intranet merupakan kumpulan komputer yang saling terkoneksi yang digunakan dalam internal perusahaan, kantor, atau institusi. Contoh media komunikasinya itu ada fiber, yang kedua ada radio, yang ketiga satelit, dan yang lain-lain. Next. Ada Internet Networks of Networks. Itu merupakan kumpulan jutaan komputer yang saling terkoneksi. Internet menghubungkan yang pertama itu ada PC atau workstation, servers, yang kedua ada PDA, mobile phone, dan berbagai aplikasi. Media komunikasinya sama seperti intranet, itu ada fiber, radio, satelit, dan lain-lain. Di sana juga ada router, di mana router itu berfungsi untuk menghubungkan suatu network dengan network yang lain. Next. Selanjutnya ada metode akses. Metode akses merupakan cara yang dipakai jaringan untuk mengakses data yang diperolehnya. Metode akses ini ada dua, yaitu token bus dan token ring. Pada token bus itu secara fisik semua node atau sistem komputer dihubungkan dengan topologi bus. Sedangkan pada token ring, itu data atau token adalah beredar melalui node. Tetapi data hanya dikirim oleh node yang mau mengirimkan data. Data hanya dapat dikirim jika token yang diterimanya adalah free token. Next. Yang terakhir itu ada model jaringan. Model jaringan merupakan pembagian jaringan berdasarkan level komputer, pengaksesan data, dan pengaksesan sumber dayanya. Model jaringan terbagi atas dua juga. Yang pertama itu ada client server, dan yang terakhir ada peer-to-peer. Baiklah, sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready. Ciao.